Halo adik-adik, selamat pagi. Jumpa kembali bersama Bapak Komang Agus Darmayasa. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat ya. Hari ini Bapak akan membahas masih di tema 2, subtema 2, bermain di rumah teman, pembelajaran 3 dan 4. Oke, langsung saja kita belajar. Pembelajaran 3 ya. Amati dan bacalah teks percakapan berikut. Ya, anak-anak bisa dilihat buku di tema halaman 70. Sini ada percakapan. Teman-teman, besok minggu ke rumahku lagi ya. Jambu di rumahku masih banyak. Kita akan membuat jus jambu bersama-sama. Baik Udin, aku pasti datang. Nanti kita ambil jambu yang banyak ya. Iya, kita main pesawat mainan juga ya. Wah, pasti menyenangkan. Nah, dalam percakapan ini, apa yang dibicarakan Benny dan teman-temannya? Ya, dia membicarakan tentang jambu ya, tentang buah jambu, memetik buah jambu ya. Nah, sekarang ada percakapan tentang membuat jus jambu. Membuat jus jambu biji. Nah, silakan anak-anak baca bersama-sama. Benny dan teman-teman bermain di rumah Udin. Mereka membuat jus jambu biji. Mereka berbagi tugas. Benny, Udin, dan Edo bertugas memetik jambu. Lani, Siti, Dayu, dan Mei menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula, es, batu, air, dan susu. Setelah jambu dipetik dan alat disiapkan, mereka membuat jus bersama-sama. Ibu Udin juga turut membantu mereka. Jambu yang telah dicuci dikupas terlebih dahulu. Jambu lalu dipotong menjadi bagian kecil, kemudian dimasukkan ke dalam blender. Tidak lupa ditambahkan gula, es batu, susu, dan air secukupnya. Setelah di blender, jus tersebut disaring lalu dimasukkan ke gelas ya. Jus siap untuk diminum. Benny dan teman-teman sangat senang ya. Tentunya kalau jus kita berbicara jus pasti menggunakan alat dan bahannya seperti sini ya. Kalau jus itu termasuk benda apa? Benda cair, benda padat, atau benda gas? Ya, tentunya termasuk ke benda cair ya. Sana nak lihat di halaman 73, benda cair. Nah, kita membaca benda cair. Masih ingatkah kamu apakah benda cair itu? Apa saja benda cair yang ada di ruanganmu, di rumahmu? Benda cair berbeda dengan benda padat. Ya, pastinya berbeda ya. Bentuk benda cair menyerupai bentuk wadahnya ya. Contohnya tadi jus itu dimasukkan ke dalam gelas, pasti bentuknya menyerupai gelas ya. Jika air teh dipindahkan ke kaleng, bentuknya menyerupai kaleng. Walaupun telah dipindahkan, jumlah benda cair akan selalu tetap ya. Kalau air dipindahkan ke botol minuman, pasti berbentuk botol minuman ya. Kalau benda padat, dia tetap ya. Dah, paham anak? Pastinya paham. Ya, kita lanjutkan. Nah, perhatikan contoh berikut. Nah, di sini ada beberapa buah jambu ya. Kita awali dari sini dulu. Kita akan belajar perkalian bilangan dengan angka 2 ya, angka 2. Nah, di sini ada jambu. Satu kotak ini isi ada 3 jambu. 3 jambu. Bentuk perkaliannya adalah kita lihat berapa kotak di sini. Ya, ada 2, tulis 2 dikali setiap satu kotak ini ada berapa jambu? Ada 3, kita tulis 3. Jadi 2 dikali 3 itu hasilnya berapa bentuk penjumlahan berulangnya? 3 ditambah 3 sama dengan 6. Atau 2 kali 3 itu 3-nya 2 kali. Begitu dengan ini, 2 kali 4. 2 kali 4. Bagaimana bentuk penjumlahan berulangnya? 4-nya 2 kali 4 ditambah 4 sama dengan 8. Jadi kesimpulannya, perkalian dengan 2
sama artinya menjumlah dengan bilangan itu sendiri. Ya, paham anak-anak? Ya sudah, kita lanjutkan. Nah, di sini ada latihan ya. Di halaman 76 ya. Bapak contohkan dulu ini 1. 2 kali 2, bagaimana bentuk perkaliannya? Penjumlahan berulangnya maksudnya. 2 ditambah 2 sama dengan hasilnya 4. Kalau 2 kali 7, bagaimana penjumlahan berulangnya? Ya, tentunya 7 ditambah 7 sama dengan berapa? 14. Ini lagi satu, Pak kasih contoh ya. 2 kali 4, bagaimana penjumlahan berulangnya? 4 ditambah 4 sama dengan berapa? 8. Silakan anak-anak di sini dibuat menggunakan pensil ya. Menggunakan pensil untuk menjawabnya. Sudah paham? Sudah, kita lanjutkan ke perkalian bilangan dengan angka 1 ya. Angka 1. Perhatikan perkalian dua bilangan berikut. Nah, 3 dikali 1, bagaimana penjumlahan berulangnya? Tentunya satunya 3 kali 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Terus yang ini 8 dikali 1, bagaimana penjumlahan berulangnya? 1 ditambah 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 1 sama dengan 8. Satunya ini 8 kali, jadinya jumlahnya 8 ya. Terus terakhir 4 kali 1, bagaimana penjumlahan berulangnya? Satunya 4 kali 1, 2, 3, 4. Hasilnya 4. Jadi kesimpulannya, semua bilangan jika dikalikan 1, hasilnya sama dengan bilangan itu sendiri. Sudah paham? Nah, ini ada soalnya ya. Di halaman 77. Nah, 6 kali 1, bagaimana penjumlahan berulangnya? Ya, satunya 6 kali kita buat ya. 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 6. Terus yang ini 2 dikali 1, bagaimana penjumlahan berulangnya? Tentunya 1 ditambah 1. Satunya 2 kali, jadi berapa? 2. Hasilnya 2 ya. Silakan anak-anak di sana tulis menggunakan pensil ya, halaman 77. Sudah, kita lanjutkan belajar perkalian bilangan dengan angka 0 ya. Perhatikan perkalian dua bilangan berikut. Nah, 2 kali 0 sama dengan 0-nya 2 kali. 0 ditambah 0 sama dengan 0 ya. 7 kali 0, 0-nya 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi hasilnya 0. 5 kali 0, 0-nya 5 kali sama dengan 0. Jadi kesimpulannya, semua bilangan jika dikalikan 0, hasilnya pasti 0 ya. Nah, di sana anak-anak bisa lihat di halaman 77 juga sama. Ada soal 9 kali 0. Bagaimana penjumlahan berulangnya? Tentunya 0-nya ini 9 kali ya. 0 tambah 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 0. Hasilnya 0 ya. Terus yang kedua 5 kali 0. 0-nya 5 kali. 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 sama dengan 0. Jadi semua bilangan jika dikalikan 0, hasilnya adalah 0. Oke. Ini anak-anak bisa tulis menggunakan pensil. Oke. Sudah, kita lanjutkan ke pembelajaran keempat. Ya. Kita membaca. Di sana ada percakapan juga ya. Teman-teman, kalian sudah tahu belum tentang acara pentas seni yang akan digelar di sekolah kita? Kelas kita mau menampilkan apa? Yang dijawab lagi. Bagaimana kalau kita menampilkan tarian daerah? Kakakku pandai menari. Dia pasti mau melatih kita. Kita latihan di rumahku saja. Wah, itu ide bagus. Nanti biar aku sampaikan ke teman-teman yang lain. Ini isi percakapan ini adalah tentang latihan menari. Nah, sekarang kita membaca wacana
latihan menari. Nah, di sini anak-anak bisa baca ya, di halaman 81. Silakan anak-anak baca di sana dengan intonasi yang tepat. Ya, sudah dibaca. Lanjut. Kita membaca benda gas. Benda gas, oke? Kita dapat menyentuh benda padat dan benda cair dengan tangan kita, ya. Maksudnya menyentuh, memegang, ya. Kita juga dapat melihat benda padat dan benda cair dengan jelas. Buku, pensil, air, dan susu dapat dilihat dan disentuh. Ini menyentuh maksudnya, ya. Bagaimana dengan benda gas? Bisakah kamu melihat dan menyentuhnya? Perhatikan balon bagaimana bentuknya. Balon berbentuk bulat, padahal di dalamnya terlihat kosong. Di dalam balon berisi udara. Udara merupakan benda gas. Bagaimana dengan pesawat kertas yang bisa terbang? Pesawat kertas bisa terbang karena adanya angin, ya. Angin adalah udara yang bergerak. Angin juga termasuk benda gas. Gas tidak bisa dilihat dan disentuh, namun gas menempati ruang. Sesuatu yang menempati ruang berarti memiliki volume. Gas memiliki volume meskipun tidak dapat dilihat dan disentuh. Volume dan bentuk benda gas berubah-ubah. Ya, contohnya itu seperti tadi balon, ya. Benda gasnya. Udara, angin termasuk benda gas. Oke. Paham? Kalau sudah, kita lanjut ke halaman 87. Amati dan isilah tabel berikut. Dengarkan penjelasan gurumu terlebih dahulu, ya. Di sini ada kelas, ya. Artinya 0 dikali 6. Ingat yang tadi, apapun dikalikan 0 hasilnya pasti 0. Berapakah hasil 0 dikali 6? Ya, tentunya 0. Ya. Terus 1 dikali 4. 1 dikali 4 hasilnya berapa? 4-nya 1 kali. Berapa hasilnya? 4. Terus 1 dikali 9. Berapa? 9-nya 1 kali, artinya jawabannya 9. Terus ini 4 dikali 2. 2-nya 4 kali. Berapa hasilnya? 8. Dan seterusnya, ya. Anak bisa menulis jawabannya menggunakan pensil, ya. Ini 7 dikali 1. Berapa? 1-nya 7 kali. Iya, hasilnya pasti 7, ya. Silakan anak-anak di sini isi jawabannya, ya. Menggunakan pensil. Oke, sudah. Lanjutkan ke inilah isilah titik-titik berikut dengan bilangan yang tepat. Ini hasilnya biar menjadi 16, ya. 2 kali berapa biar hasilnya 16? Tentunya 2 kali 8. 2 dikali 8 sama dengan 16. Sekarang 4 kali berapa biar hasilnya 16? Ayo berapa? 4 dikali 4. 4 dikali 4 hasilnya 16. Terus yang kosong ini, ya, kosong ini bisa kita balik. 8 dikali 2 sama dengan 16. Terus yang ini 16. 16 kali berapa biar hasilnya 16? 16 kali 1 di sini, ya. Silakan anak-anak di sana menjawab menggunakan pensil. Ini hasilnya, ya. Serah nanti anak-anak 2 kali berapa biar hasilnya 16, gitu caranya, ya. Harus punya tabel perkalian dan juga dihafalkan. Oke, udah, silakan anak-anak buat menggunakan pensil di sini, ya. Paham anak-anak? Kalau sudah, sekian dari Bapak. Terima kasih, selamat belajar. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Dadah.